Pun paham? Ya, alhamdulillah. Yang kedelapan, membaca ayat kursi. Kalau mau tidur baca ayat kursi, jaminannya Rasul SAW, dan setan sendiri yang ngomong. Setan itu berjanji siapa yang tidur baca ayat kursi tidak akan didekati setan sampai pagi. Yang ngomong siapa? Setan. Berarti ini kan bocoran dari setan, dan diiyakan oleh Rasul SAW. Benar, setan gak mungkin mendekati orang yang baca ayat kursi. Nah, kalau sampai kita sering ketiduran, kebablasan, gak bisa bangun, susah, berarti kita suka dirasuki setan. Kenapa? Karena kita mau tidur, coba diingat-ingat, tidak baca ayat kursi. Cukup jelas? Jelas. Coba sudah 8 ini. 8 ini kita mulai ada zikirnya, bagian yang ke-7. Sekarang bagian yang ke-9. Membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Tidurnya kapan? Ini tidurnya kapan ini kira-kira? Dari tadi doa, zikir. Mau tidur disuruh mengucapkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Kemudian takbirnya Allahu Akbar 34 kali. Rahasianya apa? Ini tolong ibu-ibu mengamalkan lebih rajin dari bapak-bapak. Kenapa? Karena asal muasal munculnya amalan ini karena putri Nabi Muhammad SAW, Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, yang mana putri Rasul ini, saya mau jelaskan sedikit. Jangan dianggap putri Rasul itu seperti ratu yang dilayani. Ya, Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha itu, beliau tinggal dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah di rumah yang sederhana. Rumahnya itu di pinggir padang pasir, ya, sehingga debu-debu padang pasir itu masuk ke rumah. Kemudian tidak punya pembantu. Nah, kalau mau masak, yang ngurusi masak itu putri Rasul Fatimah Zahra sendiri. Dan masak dulu nggak sama dengan sekarang. Sekarang tinggal kompor gas cetet itu langsung nyala. Bapak ibu masih ingat nenek kakek kita dulu kalau mau buat api cetek geni dulu. Ya, cetek geninya pakai apa? Kawul. Awul yang apa namanya, gergajannya kayu itu ya, dikumpulkan, kemudian nanti pakai batu korek. Masih inget tuh? Ya, batu korek ditres sampai kemudiannya nyala. Baru nanti cari kayu bakar. Ya, cari kayu bakar dan selain sebagainya. Itu kira-kira 60 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu seperti itu caranya. Nah, kalau 1400 tahun yang lalu gimana caranya? 1400 tahun yang lalu itu mau buat api bagaimana? Coba kita bayangkan dulu, jangan dianggap seperti di film-film tahu-tahu kompornya nyala, bukan begitu. Buat api itu ada prosesnya, tidak gampang. Lah itu Fatimah Zahra tiap hari buat api. Bahan bakarnya, kayu bakarnya dari mana? Pelepah-pelepah korma. Batang-batang korma itu jadikan kayu bakar. Nah, wajah beliau otomatis seringkali kena asap dari kayu bakar, wajahnya hitam. Kayu bakar itu nempel di wajah Fatimah Zahra putri Rasulullah SAW. Kemudian makanan orang Arab, jenengan kalau pergi umroh, nanti kalau beli makan di sana, makanan orang Arab itu agak mirip-mirip dengan orang India Pakistan. Makannya roti. Ya, kuah apa? Pakai roti. Rotinya bunder gitu kan, seperti roti canai gitu. Yang zaman dahulu begitu, pakai roti. Nah, roti ini kan dibuatnya pakai gandum, tepung. Nah, tepungnya terus gimana? Enggak seperti sekarang, beli udah halus jadi tepung. Dulu masih biji gandum. Biji gandum ini kemudian diapakan? Ditumbuk. Numbuknya pakai apa? Dulu belum ada yang tumbuhan begini, belum ada. Terus pakai apa? Digiling. Gilingnya bagaimana? Gilingnya itu ada lempengan batu, kemudian ada batu yang bunder lonjong memanjang, dilindes pakai batu yang lonjong memanjang tadi. Dengan tangan dimaju mundur, maju mundur, maju mundur. Itu kalau rumah tangga begitu. Lah kira-kira kalau tiap hari buat gandumnya seperti itu caranya, tepungnya seperti itu, tangannya rusak atau enggak rusak? Rusak, lecet, ngapal. Nah, putrinya Rasulullah SAW seperti itu. Makanya nih terutama untuk turunan-turunan Nabi Muhammad SAW, yang putri-putri jangan manja-manja.
Ya, harus prigel, harus pandai di dapur karena dulu neneknya jago di dapur, semua dihandle, ditangani sendiri. Nah, sang suami lihat istrinya begitu yang nggak tego. Ini istri saya, putri tercintanya Rasulullah SAW, kok sampai tangannya rusak, wajahnya hitam-hitam kena asap, nggak tega. Tapi mau kasih pembantu, Sayyidina Ali nggak punya uang. Buat bayar pembantu tuh nggak punya uang. Kebetulan hari itu Baginda Muhammad SAW lagi dapat banyak pembantu, dibagi-bagikan. Sayyidina Ali ngomong kepada Fatimah Zahra, wahai istriku, datanglah ke rumah ayahmu, mintalah pembantu. Fatimah Zahra sebetulnya nggak sampai hati minta sama ayahnya, tapi dawuhnya suami yang ngomong mosok mau dibantah. Ini istri itu harus begitu, kalau suami ngomong tuh ya Bu ya, gitu Bu. Suami ngomong napa ngeyel, kendeling ngeyelnya atau jihnya? Ya udahlah, kebanyakan zaman sekarang begitu, itu wajar. Memang gurunya sinetron. Yang di sinetron tuh yang nurut-nurut itu jarang, yang ditampilkan itu ngeyel, karena di sinetron kalau nurut semua nggak asik sinetronnya, harus ada ngeyelnya. Jadi kalau ada artis yang dalam dialog sinetron tuh ngeyelnya cakep, itu masyarakat yang nonton tuh semakin asyik, makanya adegan ngeyel itu diperbanyak dan diperjelas. Nah, berangkatlah Fatimah Zahra ke rumahnya Rasulullah SAW. Hasilnya Rasul belum pulang. Karena Rasul belum pulang, Fatimah Zahra langsung pulang ke rumahnya. Ketika Rasul kembali di tengah malam, dilapori sama istrinya, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Rasulullah, putrimu Fatimah tadi dari sini. Coba lihat Baginda Muhammad SAW langsung pergi ke rumah putrinya, tidak nunggu besok. Ini sebelum saya lanjutkan ada pelajaran. Ya, kebanyakan orang tua kalau putrinya udah menikah dianggap sudah jadi tanggung jawab suaminya. Betul? Betul enggak? Betul. Ini pendapat yang kurang benar. Pendapat yang kurang benar. Yang namanya putri jenengan itu ya tanggung jawab jenengan ila yaumil kiamah. Memang kalau udah menikah, suami itu yang bertanggung jawab penuh, bukan berarti jenengan sebagai ayah lepas tanggung jawab. Ya, sampai-sampai kadang ada orang tua kaya raya, lepas mantu niki rodok melarat. Ya, kemudian dikasih tahu sama temennya, itu bu anak perempuanmu tuh ditolong, mantumu kayak ono modal sing gede, ben iso kerja mapan. Anak perempuan saya tanggung jawab suaminya. Ya, ini sebetulnya minal pelitin wal meditin. Ini model mertua seperti ini, mertua yang pedut alias pelit, dan orang-orang yang pelit itu susah masuk surga. Maka saya anjurkan semua mertua mantunya dikasih modal yang gede-gede. Setuju? Oh, ini para mantu yang ngomong setuju, tapi mertuanya mesti sugih. Jadi yang namanya menantu lelaki itu akan ngopeni anak perempuan jenengan. Buat yang dipernahkan yang enak itu, dipernahkan yang enak, diurusi. Jangan ngomong udah tanggung jawab suaminya. Tanggung jawab suaminya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara lahiriah apa yang kita bisa bantu ya dibantu. Jangan ngomong tanggung jawab suaminya, itu salah, enggak pas, ya tidak pas. Nah, berangkat Rasul ke rumah Fatimah Zahra. Kalau memang itu tanggung jawab suaminya, Rasul akan ngomong besok sajalah. Ya besok saja. Ngapain malam-malam pergi ke rumah putrinya? Toh ya ini jam tidur dengan suaminya, nanti malah ganggu saya. Apakah begitu Rasulullah SAW? Tidak. Gak mungkin putri saya ini malam-malam pergi ke rumah saya kecuali penting. Pengertian penting pasti. Maka nggak ditunda. Malam-malam itu juga Rasul ke rumah putrinya. Hasilnya, nah ini perlu juga ada tambahan ilmu. Yang namanya rumah mantu itu ya rumahnya mertua. Rumahnya anak itu juga rumahnya orang tua. Makanya jangan jadi anak kurang ajar, ngomong sama mertuanya, ini rumah saya sendiri bu, ini rumah saya sendiri pak. Ini namanya mantu dan anak kurang ajar. Anta wa maluka li abik, rumahmu dan dirimu, hartamu semua ya, hartamu. Anta ini kamu. Anta kalau ditujukan ke saya berarti kepala saya, tangan saya, kaki saya, jantung saya milik orang tua saya.
Seandainya mau diminta jantung ini kemudian untuk didonorkan, dijual sekalipun, itu halal. Paham maksudnya? Halal. Wa maluka, saya punya rumah, saya punya apapun, itu milik orang tua saya, bukan milik saya. Anak kepada orang tua seperti itu. Dan yang namanya mertua itu sama dengan orang tua. Saya mau nanya sama ibu-ibu, ini udah sering saya sampaikan, tapi saya ulangi lagi, soalnya udah jarang dibahas. Urusan menantu mertua ini jarang dibahas. Bu, tolong dijawab dengan jujur biar bapak-bapak mendengarkan. Ibu-ibu menikah, pengen punya anak enggak? Pengen. Begitu dokter menyatakan atau bidan menyatakan jenengan hamil, senang atau enggak senang? Senang. Pertanyaan saya, hamil di bulan-bulan pertama 1, 2, 3, 4 itu menyenangkan atau kurang menyenangkan? Kurang menyenangkan. Banyaknya menyenangkan atau menyusahkan? Menyusahkan. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9 melahirkan. Prosesi melahirkan itu gampang atau susah? Susah. Taruhannya nyawa atau bukan nyawa? Taruhannya nyawa. Setelah melahirkan 2 bulan, 2 tahun menyusui 2 tahun itu enak atau kurang enak? Kurang enak. Sering bangun malam tidak? Sering bangun malam. Kemudian saya nanya, setelah menyusui 2 tahun mendidik anak mulai TK, SD, SMP, itu kira-kira gampang atau penuh dengan capek? Capek kan? Penuh dengan capek. Setelah itu anak kuliah, anak perempuan kuliah, jenengan neratap napa mboten neratap? Neratap. Apalagi kuliahnya ngekos gitu, semakin khawatir enggak nih? Khawatir. Nah, setelah anak perempuan ini usianya kurang lebih 20 tahun, datang seorang pria ke rumah jenengan, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, melamar putri jenengan dan jenengan cocok. Seneng atau enggak seneng? Senang. Pertanyaan saya, ada enggak mertua yang ketika datang seorang pria untuk meminang putrinya, kemudian pinjem bolpen dan kertas? Ada enggak? Wahai calon menantu, pinjem bolpen dan kertasnya dulu. Ada enggak itu? Enggak ada kan? Coba kalau ada yang begini, saya pinjem bolpen, pinjem kertas. Oh, silahkan Bu, silahkan Pak. Kemudian sang ibu ini nulis di situ, biaya hamil 9 bulan, biaya ngidam sekian bulan, biaya melahirkan taruhan nyawa saya udah saya regani murah 1 miliar saja, biaya menyusui 2 tahun, biaya diganyang malam-malam suruh bangun, biaya sekolah selama TK, SD, SMP sampai SMA, biaya makan sepanjang umur 20 tahun, bla bla bla, udah diskon besar-besaran, cukup bayar 10 miliar. Anda bayar, putri saya berikan, tidak cari yang lain. Kinten-kinten, bapak-bapak ini bisa nikah enggak? Bisa nikah enggak? Enggak. Tapi ada enggak yang namanya mertua atau calon mertua minta duit seperti itu? Enggak ada kan? Diterima dengan senang hati, dibuat, dipanggilkan dulur-dulur, dikasih tahu putri saya mau menikah, jodohnya sudah datang, rapat keluarga besar, ditentukan hari dan tanggal, pilihkan gedung, yang mau diundang juga dipilih, dicarikan kiai ulama untuk mendoakan dalam akad nikah dan seterusnya. Ini kira-kira murah enggak ini mertua nih ngasihkan anak perempuannya? Murah kan? Murah. Nah, kalau udah seperti itu, ya, kira-kira setelah menikah ada mantu yang ngomong sama anak perempuan, sama istrinya, ya, ojo cedak-cedak wong tuamu. Yang wong tuamu kini ngomong kini, awas yo, barang-barang ki ditonton. Ini kira-kira menantu yang seperti ini enaknya diapakan? Diendrim. Perkara nanti, ya. Ya, ini coba kita renungkan itu. Yang namanya mertua itu udah baiknya kepada kita luar biasa. Kurang-kurangnya no problem, wajar, manusia itu punya kekurangan. Makanya jangan pernah mengatakan kita punya sesuatu. Semua itu milik orang tua. Ngapunten, jenengan dan saya ini kalau bukan karena kotorannya orang tua nggak mungkin ada. Betul. Karena sesuatu yang dianggap kotor menjijikkan, itu baru dari kotor menjijikkannya jadi kita semua. Makanya jorok kurang ajar ke orang tua nih, bapaknya, orang mboknya kurang ajar. Naudzubillah min dzalik. Mau dapat apa?
gelarnya profesor, doktor, insinyur, kurang ajar sama orang tuanya, rokok. Gelarnya cuman TK dereng lulus, gelarnya cuman itu, tapi sama orang tuanya bekti luar biasa. Ini jenderal-jenderal akhirat yang seperti ini. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan yang namanya orang tua kepada putrinya dan bagaimana putri kepada orang tuanya bagaimana. Makanya ketika Rasulullah SAW keluar rumah Fatimah Zahra tengah malam, coba baca di hadits yang sahih, Rasul itu langsung masuk begitu saja ke kamar menantunya dan anak putrinya. Assalamualaikum. Sampai Rasul mengatakan, gak usah bangun, silahkan kalian tetap di tempat tidur. Artinya posisi menantu dan putrinya sudah di tempat tidur dan sudah berselimut. Rasul datang mengatakan, tetaplah kalian di tempat tidur. Rasul naik ke atas tempat tidur. Kemudian Rasul duduk di situ sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya rasakan dinginnya kaki Rasul sampai ke dada saya, karena kaki Rasul itu kena dekat pahanya Ali bin Abi Thalib. Betapa mesra hubungan menantu dan mertua ini di tempat tidur bertiga, yang satu duduk bersila Nabi Muhammad SAW, yang dua lagi berbaring. Ojo tangi, udah nyantai aja di situ. Rasul nanya, Fatimah, kamu tadi ke rumah ada apa? Coba lihat nih kemesraan nih. Kamu tadi ke rumah ada apa? Dijawab oleh Fatimah dengan apa? Jawabannya, selimut ditarik, Sayyidatuna Fatimah Zahra delik bersembunyi di dalam selimut. Kenapa? Izin, malu kepada ayahnya. Ditanya tadi ke rumah ada apa? Malu jawab, selimutan. Tadi ke rumah ada apa? Selimutan lagi, semakin delik, malu. Maka Ali bin Abi Thalib yang ngomong Kanjeng Nabi, Fatimah malu jawab, biar saya yang jawab. Rasulullah, ini loh, Fatimah itu pengen pembantu. Ya pengen pembantu, padahal yang pengen siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena kerja terus capek, kesian ya Rasulullah. Rasul menjawab, mohon maaf, semua pembantu sudah saya bagi-bagikan kepada para sahabat yang lain. Pelajaran di sini. Ini sebuah pelajaran. Ya, sebuah pelajaran. Ya, adik-adik ke belakang dulu, belakang. Sebuah pelajaran bahwasanya orang yang berjuang di jalan Allah, dai, sebagai orang tua, itu kewajibannya tidak sama dengan orang tua biasa. Orang tua biasa kewajibannya keluarga nomor satu. Orang tua biasa keluarga nomor satu. Tapi coba lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Rasul mengajarkan keluarga yang nomor satu. Tapi kenapa pembantu nggak diberikan pada putrinya, sedangkan putrinya membutuhkan? Dikasihkan putrinya atau orang lain? Orang lain. Rasul tahu enggak putrinya butuh pembantu? Tahu. Putrinya enggak punya pembantu, Rasul tahu enggak? Tahu. Tapi dikasihkan ke putrinya atau orang lain? Orang lain. Kira-kira Rasul perhatian enggak kepada keluarganya? Perhatian. Tapi karena beliau dai ilallah, itu punya tanggung jawab yang lebih besar ketimbang orang tua biasa. Yang namanya dai ilallah itu mendidik dirinya dan keluarganya untuk mementingkan masyarakat ketimbang pribadi dan keluarga. Bisa dipahami? Nah, Rasul mengajarkan kepada keluarganya, kalian itu yang susah-susah saja, yang enak-enak biar buat orang lain. Nah, dai juga begitu. Dai itu untuk dirinya yang enggak enak, orang lain kasih yang enak-enak. Ngajarkannya seperti itu. Dididik nih putrinya, udah pembantu buat orang lain. Kalian berdua saya ajari sesuatu yang lebih baik dari pembantu, dan sesuatu itu adalah doa mau tidur, zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Siapa yang zikir ini insyaallah nanti dikasih pembantu sama Allah. Pembantu dalam tanda petik. Paham? Jadi pembantu tapi nggak kelihatan. Wujudnya apa? Wallahu a'lam. Yang jelas kalau ini dibaca terus mau tidur, nanti bangun